Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama saya Desmita Maharani. Enggak, gimana, Bu? Ya, Bu. Oke, langsung masuk ke materi ya. Materi kita pada hari ini adalah ini. Penjelasan ini Ibu akan menjelaskan dua bagian. Yang pertama itu yang A, pengertian fikih dan usul fikih. Bagian A ini terbagi menjadi dua poin. Yang pertama itu pengertian fikih dan yang kedua pengertian usul fikih. Nah, kita masuk yang bagian pertama dulu. Yang poin pengertian fikih. Sebelumnya ada yang tahu fikih itu apa? Iya, Bu, tahu. Fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum Islam atau hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci dan jelas. Nah, maksudnya itu ilmu yang membahas tentang hukum Islam. Hukum Islam itu ada berapa? Ada 5. Apa aja sebutkan? Wajib, sunnah, haram. Nah, wajib itu apa? Apabila ada sesuatu harus sholat. Yang dimaksud dengan wajib itu apa? Wajib hal yang meninggalkan dia mendapat dosa. Contohnya seperti Sholat, bayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, terus berhaji bagi yang mampu. Itu yang disebut dengan wajib. yang kedua. Sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Contohnya seperti sholat duha, sholat rawatib, sholat istikharah, sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih. Itu sunnah ya. Kalau puasa sunnahnya itu seperti puasa Senin Kamis, terus puasa Syawal, puasa Zulhijjah, puasa Daud, terus puasa apa lagi? Puasa banyak ya. Terus apa lagi nih masuk hukum sunnah? Doa setelah sholat itu termasuk sunnah ya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan doa? Sudah dikerjakan tidak apa-apa, sudah tinggalkan kepala. Itu satu yang diperbolehkan. Contohnya seperti makan, minum, terus berpakaian dan berburu. Itu termasuk hukum ubah. Terus yang keempat, makro. Makro itu tadi. Apabila dikerjakan tidak apa-apa, berarti udah itu tadi. Iya. Ya, itu nggak harus dijauhi ya, tapi kalau kita tinggalkan kita mendapatkan pahala. Benar. Seperti kayak bersifat moral, terus apa lagi? Makan, tertawa keras sampai terbahak masuk makro. Setelah subuh, makro.
Apa Bu? Tidur setelah sholat subuh. Aku itu ya. Ya, terus bernyanyi atau bersama Allah di dalam kamar mandi. Itu makruh juga. Iya. Ngerti kan? Korwani bu. Apa? Nama dia Korwani. Banyak orang. Tanya Bu, bisa diantarin Bu. Bisa. Konslet. Iya. Terakhir haram. Apa yang masuk dengan haram? Apa yang dilakukan dengan Jangan dikerjakan dosa. dilakukan pahala. Gambarnya apa? Kembali. Bukan zina. Main judi. Konsumsi dan Askan Bu, kawan kami askan Bu. Bu, askan Bu. Dicek Bu. Haikal Tukang sedekah. terus mengkonsumsi daging yang bertaring, terus yang mengonsumsi dua tempat atau hewan yang memiliki kuku yang tajam, terus makan daging bangkai atau daging babi itu haram ya. Terus menyakiti hati orang lain, haram pada orang tua, mencuri atau mengambil hak orang lain, terus membicarakan keburukan orang lain, bah itu haram, terus iri, Ngintip Bu. Ngintip dosa nggak haram nggak Bu? Haram lah, haram. itu nggak sopan ya, nggak sopan. Tapi dosa nggak? Terus masuk terus, Tadi kalau ngintip orang. kayak itu buat masuk ke Islam. Ya Bu, paham. Aku. Bila maksudnya. Nggak ada yang tindakannya kan? Paham Bu, paham Bu. Kamu Itu lanjut. berkaitan dengan perbuatan manusia ya. Ya Bu. Kita lanjut ke poin yang kedua, pengertian usul fikih. Usul fikih di sini ada pendapat dari Muhammad Al-Syafani. Dia berpendapat bahwa fungsi usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali hukum-hukum furu' dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas. Nah, di sini dikatakan bahwa digunakan sebagai alat yang untuk menggali hukum furu'. Tahu artinya hukum furu'? Hukum furu' itu singkatan dari furu' fikih. Artinya itu cabang-cabang hukum Islam. Maksudnya itu hukum furu' adalah cabang ilmu yang berguna penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi usul fikih itu membahas tentang cabang-cabangnya dari fikih ya Bu. Terus pendapat yang kedua itu dari untuk Mustafa Sanu yang Tulis Bu. mengatakan Apa namanya Bu? tulis Bu. Tulis Bu. Jangan dulu kalau di situ begajah, masih ingin kau boleh lagi. Aku tengah-tengah kamera itu. Iya, coba dari Untuk Mustafa Sanu itu berpendapat bahwa usul fikih adalah kaidah-kaidah kuliah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah. Maksud dari kaidah kuliah ini adalah hukum syara yang berlaku batasan-batasan hukum syara sebagai kitab Allah. Disebut demikian karena disandarkan kepada lafaznya yang berbentuk kuli yang bukan kepada sifatnya. Sandarkan pada kuli dong. Kuli itu penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran yang masih sama-sama belum jelas.
dari dua pendapat itu tadi bisa kita simpulkan bahwa usul fikih itu merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Itu bisa dikatakan juga usul fikih merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syara saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara dengan furu'nya. Tahu furu'nya itu apa? Penyakit dari depan. Gagal di mana? Oke, dibuka itu ada dari. Tahu furu'nya itu apa? Enggak. Itu tadi yang ibu bilang tadi furu iya kan? Ya. Yang cabang-cabang itu kan? Furu'nya itu Kan sama dengan yang tadi bilang sama itu furu' fikih. Oh, ini furu iya. Ya. Furu'nya itu artinya perbedaan. Itu maksudnya perbedaan-perbedaan pendapat, pola pikir, pemahaman dan sebagai pendapat lainnya. Itu contohnya seperti fakta saat ini banyak agama Islam itu terpecah menjadi banyak golongan. Tapi mazhab-mazhab ya, macam-macam mazhab ya. Ibu. Gak ada bedanya tentang usul fikih dan fikih. Kalau gitu kita masuk ke bagian kayak objek pembahasan ilmu fikih dan usul fikih. Poin pertama itu objek pembahasan ilmu fikih. Objek pembahasan ilmu fikih adalah cabang dari ilmu usul fikih yang menjadi objek pembahasan dari ilmu fikih perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Di sini dikatakan orang mukallaf. Apa orang mukallaf tuh? Apa bu? Orang mukallaf. Orang yang sudah diberikan hukum bu. Ya, mukallaf itu berhubungan juga dengan taklif. Taklif itu suatu beban tugas yang diberikan pada orang mukallaf. Nah, mukallaf ini memikul tanggung jawab dari beban tugas itu. Kalau kita umur berapa bu? Itu termasuk ya sudah dewasa. Makin balik bu ya. Ya balik. Terus mukallaf ini terdapat beberapa aspek kehidupan. Yang pertama itu ibadah. Ibadah itu bagi menjadi dua, ibadah mahdah dan ibadah khairu mahdah. Nah, ibadah mahdah itu adalah ibadah yang memiliki syarat yang rukun yang ditentukan oleh syariat dan pelaksanaannya dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya itu seperti sholat, puasa, zakat, terus berhaji bagi yang mampu. Terus ibadah yang kedua itu ibadah khairu mahdah, adalah ibadah yang sifat, bentuk, dan opsinya tidak dijelaskan secara terperinci, namun Al-Quran dan hadis hanya memberikan dengan atau motivasi yang tinggi agar manusia berkeinginan yang tinggi mengerjakan kebajikan dan amal soleh dalam berbagai hal dan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu seperti saling tolong-menolong, berbuat kebaikan, mencari ilmu, meringankan beban sama yang terkena musibah dan lain sebagainya. Lebih jelasnya lagi, ibadah khairu mahdah adalah setiap pekerjaan yang hukumnya mubah itu yang diperbolehkan, yang berubah menjadi ibadah tergantung dari maqasid atau tujuan dari pelaksanaan perbuatan itu sendiri. Contohnya itu seperti aktivitas makan. Aktivitas makan itu bukan suatu ibadah yang khusus, tapi kita diperbolehkan makan apa saja saat dalam kondisi apa, mungkin tidak apa, boleh makan dalam apa aja, kecuali makan yang sudah diharamkan oleh Allah. Paham? Nah, lanjut aspek kehidupan mukallaf yang kedua itu mu'alaf.
Contohnya itu seperti terkait dengan harta, jual beli, sewa menyewa, pinjam minjam, titipan syirkah, terus siasa dan lain sebagainya. Nanti tentang muamalah ini. Ya Bu. Ibu. Yang terakhir itu jinayah. Nah, Jinayah itu berkaitan dengan tindak pidana atau kejahatan. ya Bu, kelas 2 kami belajar Bu. Hati-hati ya. Ya Bu. Oke. Di sini bisa kita simpulkan kalau ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Paham kan? Ada yang mau ditanya lagi? Tidak Bu. Oke, kita langsung masuk ke poin yang kedua. Objek pembahasan usul fikih. Objek pembahasan usul fikih adalah objek syariat yang bersifat kuli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil-dalil hukum nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis maupun dalil-dalil yang ijtihadiyah. Di sini dikatakan ada hukum nas. Tahu hukum nas itu? Enggak Bu. Tahu ya? Kalau hukum nas itu artinya wahyu Allah atau teks yang ada dalam Al-Quran yang langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan nas itu sebagai petunjuk bagi manusia. Nah di sini dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis berkaitan dengan berbagai bentuk karakteristik lafaz nas. Nah itu terdapat ada lafaz nas dari segi bentuknya, lafaz nas dari segi cakupan maknanya, lafaz dari jilalahnya, lafaz nas dari segi jelas dan tidak jelasnya serta macam-macam tingkatannya. Lafaz nas dari segi penggunaannya dan hukum syarak dalam kaitannya dengan makna hukum, pembagian hukum dan objek serta subjek hukum. Nah, kalau yang dari dalil ijtihadiyahnya itu merupakan dalil yang dirumuskan berdasarkan ijtihad ulama. Dalil-dalilnya ada al-ijma, al-qiyas, al-istihsan, al-maslahah musalah, al-istisab, sadad dariyah, al-qur, syar'uman, qablana, mazhab sahabi. Sampai sini ada yang bertanyakan? Paham? Habis ya? Tapi ini habis. Ada yang ditanyakan? Enggak Bu. Tidak Bu. 17. Jelas Bu, jelas. 17. Iya Bu. Nah, kesimpulan dari materi usul fikih ini, usul fikih ada ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih, keadaan orang yang menggunakannya dengan tujuan mengeluarkan hukum amali atau perbuatan dari dalil secara terperinci dan jelas. Paham? Abu. Nah, kita mempelajari ilmu ini ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum syariat yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke. Waktunya sudah habis. Ibu akhiri ya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Kiamat. Tadi